Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Tusi Karidawati SST MKes MKep, dosen tetap D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wirabwana Metro Lampung. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya akan melakukan penyusunan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini yaitu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan, menganalisis, dan memberikan pelayanan KB dengan pokok bahasan yang meliputi konsep kependudukan dan pelayanan KB, konseling dan penapisan awal, pemberian pelayanan KB, penanganan efek samping dan komplikasi pelayanan KB, serta dokumentasi pelayanan KB. Mahasiswa dapat melihat materi yang akan diajarkan melalui silabus yang disosialisasikan pada awal pertemuan sebelum proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktik terbimbing yang akan dilakukan di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan praktik. Untuk capaian pembelajaran meliputi yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis penelitian dan evidence-based practice dalam kebidanan. Yang keempat, mampu menerapkan berbagai teori kontrasepsi termasuk AKDR dan AKBK. Dan yang kelima, mampu mendemonstrasikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pada CTMK 1 yang pertama, mampu memahami dan menganalisis tentang konsep kependudukan dan perkembangan program KB di Indonesia. CTMK 2, mampu melakukan KIE, penapisan awal pada pemberian pelayanan KB. CTMK 3, mampu memberikan berbagai macam pelayanan KB serta penanganan efek samping dan komplikasinya. Dan CPMK 4 yaitu mampu melakukan pendokumentasian pelayanan KB. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu meliputi yang pertama yaitu RPS yang akan disosialisasikan pada saat awal pembelajaran atau pertemuan. Yang kedua yaitu menggunakan PowerPoint. Yang ketiga yaitu studi kasus, dan yang keempat ada video untuk pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu meliputi yang pertama konsep kependudukan dan perkembangan program KB di Indonesia. Yang kedua, KIE dan penapisan awal pada pemberian pelayanan KB. Yang ketiga, macam-macam pelayanan KB serta penanganan efek samping dan komplikasinya. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian pelayanan KB. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 poin. Yang pertama yaitu UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, tugas kelompok sebesar 20%, keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi dalam kelas yaitu 20%, dan kehadiran sebanyak 10%. Penilaian dilakukan secara objektif. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan hasilnya akan saya kembalikan ke mahasiswa sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu menciptakan proses belajar aktif guna menyiapkan lulusan yang dapat bersaing secara regional dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Kespro dan KB. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Iya. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya.
Jadi hari ini kita akan belajar mata kuliah Case Pro dan KB, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, yang hari ini materinya adalah IUD atau Intrauterine Device atau biasanya disebut AKDR, yang kepanjangannya yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ini adalah materi yang pertemuan selanjutnya ya, yang kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam kontrasepsi, ada kontrasepsi hormonal, ada kontrasepsi non hormonal, lalu kontrasepsi juga bisa dibagi menjadi 3, ada yang untuk tujuannya itu menunda kehamilan, ada yang untuk menjarakan kehamilan, dan ada yang untuk menghentikan kehamilan. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan kontrasepsi yang untuk menjarakan kehamilan. Berarti kalau untuk menjarakan itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Kalau menunda kehamilan berarti hanya menunda. Kalau menghentikan kehamilan berarti berhenti. Berarti si aseptor ini atau si ibunya ini tidak mau untuk hamil lagi. Kita akan membahas yang pertama yaitu alat kontrasepsi IUD ini biasanya disebut dengan KB spiral. Biasanya kalau masyarakat itu bilangnya bukan KB IUD tapi bilangnya KB spiral. Pernah mendengar ada tetangganya, ada saudaranya atau keluarganya yang menggunakan KB spiral? Pernah. Siapa? Siapa yang menggunakan? Ya, ada tetangganya, ada tantenya. Kalau masyarakat bilangnya spiral, tapi kalau Bu Bidan itu bilangnya IUD gitu ya. Jadi IUD ini cara kerjanya yaitu untuk menghambat kemampuan sperma masuk ke dalam tuba falopi sehingga mencegah sperma dan ovum bertemu. Jadi jalannya itu terhalangi. Jadi pada saat sperma itu mau masuk itu terhalangi oleh IUD ini atau alat kontrasepsi ini. Jadi bisa mencegah implantasi telur dalam uterus sehingga tidak akan terjadi kehamilan. KB IUD ini sangat efektif untuk menjarakan kehamilan dibandingkan dengan alat kontrasepsi jangka panjang lainnya. Kalau yang jangka panjang lainnya apa selain IUD? Ada implan. Tahu implan? Implan itu kalau orang masyarakat bilangnya susuk gitu ya, susuk yang dimasukkan di dalam lengan bagian dalam. Itu juga kontrasepsi jangka panjang selain IUD. Jadi kontrasepsi jangka panjang ini atau IUD ini ternyata di Indonesia pemakainya atau aseptornya itu sebanyak 22,6% dari semua pengguna kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu ada banyak, ada pil, ada suntik, ada implan, ada kondom, ada IUD gitu ya. Nah, yang IUD ini aseptornya ternyata ada 22,6% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Ini adalah IUD, merupakan kontrasepsi jangka panjang yang dimasukkan ke dalam rahim. Ini ada contohnya, jadi ini adalah bentuk IUD. Jadi IUD itu bentuknya seperti ini, jadi dia nanti alatnya ini akan dimasukkan ke dalam rahim. Nah ini ada macam-macam IUD ya, ada koper T, jadi dia kalau koper T itu seperti huruf T, seperti yang sekarang Ibu pegang. Jadi ini ada koper T yang biasanya dipakai di masyarakat. Jadi di masyarakat itu menggunakan koper T. Ada juga jenis koper 7, lalu ada multi loop, lalu ada lipus loop. Jadi bentuknya akan berbeda-beda. Ya ini koper T, jadi dia ada tembaganya di bagian T-nya dan di bagian batang bawahnya. Jadi diberikan lilitan tembaga halus. Jadi lilitan ini memiliki efek anti-fertilitas yang cukup baik dan jenis ini melepaskan levonorgestrel selama minimal 5 tahun. Jadi ini efektivitasnya itu bisa 5 sampai 10 tahun. Berarti bisa untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, ini gambaran pada saat pemasangan IUD. Nah, ini ada kondisi yang tidak diperbolehkan menggunakan KB IUD. Yang pertama yaitu pada wanita yang hamil.
Lalu ada gangguan perdarahan. Gangguan perdarahan itu kalau misalkan si ibu ini mengalami perdarahan di luar siklus menstruasinya. Misalkan siklus menstruasinya itu 30 hari atau 28 hari. Ternyata masih 2 minggu setelah menstruasi yang pertama ibunya mengalami perdarahan yang tidak tahu penyebabnya. Berarti itu belum boleh dipasangkan IUD. Lalu terdapat peradangan pada alat kelamin. Berarti pada saat dipasang itu nanti akan ada pemeriksaan dilihat apakah genitalianya itu ada peradangan atau tidak. Yang keempat ada tumor jinak rahim, lalu ibunya mengalami disminor berat. Disminor berat itu berarti bisa kita tanyakan dari ibunya. Pada saat menstruasi, ibunya itu mengalami disminor yang masih fisiologis atau disminor yang berat, berarti sampai tidak bisa beraktivitas, terus sakitnya itu tidak bisa tertahan gitu ya. Lalu ibunya mengalami anemia berat, berarti harus dicek HB-nya. HB-nya juga harus normal gitu ya. Dan ada ibu dengan penyakit jantung rematik, berarti tidak boleh dipasang IUD. Ya, selanjutnya ada efek samping IUD. Efek sampingnya yaitu ada spotting. Spotting itu bercak. Jadi kalau kita menstruasi, keluarnya darah, kalau spotting itu hanya bercak atau ngeflek kalau kalian pernah mendengar ya. Yang kedua ada perubahan siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasinya itu semakin memendek. Yang biasanya 30 hari itu bisa memendek menjadi kurang dari 30 hari. Lalu ada flor albus atau keputihan. Jadi bisa terjadi keputihan yang berlebihan asalkan keputihannya masih normal ya, berarti yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, ini ada efektivitas. Efektivitas itu sangat tinggi. Jadi angka kegagalannya yaitu satu kegagalan dalam 125 sampai 170 kehamilan. Berarti kalau ada 125 sampai 170 aseptor itu angka kegagalannya hanya satu. Nah, ini untuk persiapan alatnya, karena nanti kita juga akan praktik memasang IUD. Jadi ini ada alatnya yang sudah disiapkan juga. Jadi nanti kita setelah ini, kita akan praktek pemasangan IUD. Ya, sebelum praktik, Bu Tusi akan menjelaskan dulu cara mengukur panjang inserter dan nanti kedalaman porsionya ya. Jadi nanti pada saat kalian memasang itu kan kalian mengukur dengan menggunakan sonde. Misalkan nih nanti panjangnya 8 cm. Jadi tangan kalian itu nggak perlu menggeser-geser si tanda birunya ini. Jadi nanti di sini sudah ada sentian dari 0 sampai 9 cm. Pada saat kita sudah mengukur kedalaman, ternyata contohnya dalamnya 8 cm. Jadi cukup nanti si tabung tanda birunya ini kita letakkan di angka 8, letakkan tanda biru di tanda angka 8, kita tekan tanda birunya, lalu kita dorong tabung inserternya sampai di angka 0. Jadi nanti langsung otomatis di angka 8. Jadi pada saat sebelum pemasangan itu posisinya adalah tabung T-nya masih seperti ini, masih di luar, terus pendorongnya masih di luar tabung. Jadi sebelum pemasangan berarti kita buka kemasannya sampai setengah. Setelah itu kita masukkan pendorongnya ke dalam tabung sampai batas, nih ada batas ya. Ada batasnya di pendorongnya, kita masukkan sampai batasnya. Nah, lalu untuk memasukkan si T-nya ini, cara memasukkan berarti kita tekan T-nya, kita tekan, kita tarik tabungnya, lalu kita masukkan. Jadi seperti ini. Nanti posisinya sudah seperti ini, pastikan pendorongnya itu, si lubangnya ini berada di sebelah kiri. Jadi bukan di kanan, tapi berada di sebelah kiri gitu ya. Baru kita mempersiapkan untuk memasang. Nah, di alatnya ini pastikan ada kom yang sudah diberikan gel. Ini gelnya ya, sudah diberikan gel pada komnya dan kasanya ini sudah diberikan antiseptik. Ya, berarti kita memakai sarung tangan sebelah kanan, yang sebelah kiri
Nah, sebelum pemasangan itu harusnya ada pemeriksaan palpasi dan inspeksi genitalia ya. Kalau tidak ada kelainan atau tidak ada tanda-tanda penyakit, tumor atau peradangan, baru kita boleh memasang. Kita memasukkan spekulum ke dalam vagina, pastikan spekulumnya ini sudah diberikan gel. Jadi diberikan gel, lalu tangan kirinya membuka labia, tangan kanannya memasukkan spekulum dengan hati-hati. Dimasukkan, lalu kita ganti posisinya, kita cari torsionya, ya lalu kita jepit torsionya, kita kunci. Ya, setelah itu kita mengolesi dengan menggunakan antiseptik. Lalu buang ke bengkok, lalu kita menjepit dengan menggunakan tenakulum. Ya, jepitnya ada di jam 11, berarti sedikit miring ke kiri, hanya 1 kali takik saja, tanpa menyentuh bagian yang ada di dalam vagina bagian dalam. 1 kali, setelah itu kita akan mengukur dengan menggunakan sonde. Pada saat mengukur, pastikan menghadap ke atas. Jadi masukkan sonde tanpa menyentuh bagian yang ada di genitalia bagian dalam. Kita masukkan sampai ada tahanan. Kita masukkan sampai ada tahanan. Setelah ada tahanan, kita keluarkan lagi sondenya. Kita lihat, karena tadi sudah kita olesi dengan antiseptik, sehingga pada saat kita mengukur itu akan terlihat berapa senti. 8 cm, 7 cm, 9 cm, seperti itu. Ternyata ini 8 cm, berarti kita akan mengukur yang tadi. Mengukur panjang dari si IUD ini, berarti pastikan bahwa tanda birunya di angka 8 dan kita bisa menggeser tabungnya di ujungnya di angka 0, seperti itu. Kalau sudah, kita ambil alat IUD-nya. Pada saat kita memasukkan alat IUD, pastikan si lubangnya ini menghadap ke kiri dan tanda birunya itu arahnya horizontal. Jadi harus seperti ini, jangan seperti ini, ya. Jadi kita masukkan tanpa menyentuh lagi bagian genitalia yang dalam. Kita masukkan sampai tanda biru menyentuh di ujung torsio atau ada tahanan. Lalu tenakulum dan pendorongnya kita pegang dengan jari yang sebelah kiri. Setelah itu kita tarik tabungnya sampai ke pangkal pendorong. Nanti sampai ke pangkal pendorong ya, sampai ke ujung. Setelah itu jangan langsung dikeluarkan, tapi kita masukkan lagi sampai tanda birunya menyentuh depan torsio. Ya, setelah itu kita ambil pendorongnya, kita keluarkan, kita masukkan ke bengkok, lalu kita keluarkan tabungnya sampai terlihat benang 2-3 cm. Kalau sudah terdapat terlihat benangnya 2-3 cm, baru kita potong. Kita potong benangnya dengan arah guntingnya itu menghadap ke dalam, bukan keluar ya, tapi ke dalam. Kita gunting benangnya. Setelah itu kita keluarkan tabungnya. Pada saat kita mengeluarkan tabungnya, pastikan masih ada benang yang tersisa di dalam tabungnya. Jadi berarti menandakan bahwa benangnya sudah terpotong, seperti itu. Nah, setelah itu kita ambil, kita lepaskan tenakulumnya secara hati-hati. Nah, setelah kita lepaskan tenakulum, kita ambil kasa untuk mengedep bekas luka tenakulumnya. Berarti kita ambil kasa, kita dep selama 30 sampai 60 detik. Kita dep, setelah itu kita keluarkan. Nah, kita pastikan lagi bahwa tidak ada darah yang keluar. Kalau sudah tidak ada darah yang keluar, baru kita boleh melepaskan spekulumnya. Berarti cara melepaskannya, kita lepaskan dulu kuncinya, kita miringkan terlebih dahulu, baru kita keluarkan spekulumnya. Jadi seperti itu cara pemasangan IUD. Untuk selanjutnya, silakan siapa yang akan mencoba untuk memasang IUD? Saya, Bu. Ya, boleh. Amalia silakan. Baik, setelah saya memakai sarung tangan, kemudian pastikan antiseptik sudah dituangkan ke dalam kasa, kemudian gelnya sudah dituangkan ke dalam kom.
Kemudian setelah itu saya akan melakukan spekulum ke dalam vagina ibu. Tangan kiri membuka labia. Kemudian setelah itu masukkan spekulum ke dalam vagina ibu. Kemudian kunci spekulum. Kemudian setelah itu saya akan mengoleskan antiseptik ke dalam porsio. Kemudian setelah itu saya akan meletakkan tenakulum ke dalam porsio di angka 12. Kemudian setelah itu saya akan mengukur porsio menggunakan sonde. Sonde berada posisi sonde seperti ini menghadap ke atas. Pastikan tidak menyentuh apapun sampai sonde terdapat tahanan. Kemudian setelah itu keluarkan sonde, lalu lihat kedalaman kafum uteri atau porsio. Kedalaman porsio di angka 8. Kemudian setelah itu, setelah pengukuran sonde selesai, kemudian setelah itu saya akan melakukan pengukuran pada tabung AKDR atau IUD. Pastikan warna biru berada di angka 8. Kemudian setelah itu tekan warna biru, kemudian tarik atau dorong sampai ujung IUD berada pada angka 0. Kemudian setelah itu keluarkan tabung IUD atau AKDR secara perlahan, kemudian masukkan ke dalam porsio. Pastikan tanda bulat menghadap ke kiri, kemudian tanda biru horizontal. Kemudian setelah itu masukkan secara perlahan sampai tanda warna biru di depan serviks atau terdapat tahanan. Kemudian pegang tenakulum menggunakan tangan kiri dan pendorong menggunakan tangan kiri secara bersamaan. Kemudian setelah itu tarik tabung inserter ke ujung pangkal pendorong. Kemudian dorong kembali tabung inserter sampai tanda warna biru terdapat tahanan. Kemudian setelah itu lepaskan pendorong. Kemudian setelah itu tarik tabung inserter sampai benang terlihat 2-3 cm. Kemudian setelah itu potong benang 2-3 cm. Pastikan bahwa di dalam tabung ada benang yang tersisa. Ada benang yang tersisa. Kemudian setelah itu lepaskan tenakulum secara perlahan. Kemudian Dep menggunakan kasa dari jepitan bekasan tenakulum selama 30-60 detik. Kemudian pastikan tidak ada perdarahan yang keluar. Kemudian setelah itu lepaskan spekulum pada vagina ibu. Ya baik, tadi kita sudah belajar tentang teori IUD dan juga praktik IUD. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau masih ada sesuatu yang kurang jelas sehingga ingin ditanyakan? Siapa? Oh ya. Maaf Ibu, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nacilianti. Saya ingin bertanya mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi tentang mengenai IUD. Kan kalau ibunya itu udah memasang IUD misalnya nih Bu, udah efektivitasnya kan 10 tahun Bu. Nah, tahun kelima ibunya ini mau punya anak. Itu boleh dilepas atau nggak boleh Ibu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Misalkan ada aseptor KB nih dengan efektivitas 10 tahun. Tapi ternyata pada tahun kelima ibunya pengen punya anak lagi. Apakah boleh dilepas atau tidak gitu ya. Jadi jawabannya adalah boleh dilepas walaupun belum waktunya dilepas. Yang tidak boleh itu apabila sudah 10 tahun tapi ibunya lupa untuk melepaskan IUD. Nanti yang terjadi adalah IUD itu sudah tidak efektif sehingga bisa terjadi kegagalan. Tapi kalau sebelum waktunya dilepas, misalkan masih tahun ke-5, ke-6, ke-7, terus ibunya mau hamil lagi,
Berarti otomatis IUD itu boleh dilepaskan. Seperti itu, Naca. Sudah jelas? Jelas Ibu, terima kasih Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lainnya? Ada Ibu. Oh ya, silakan. Saya Esa, izin bertanya. Ibu, setelah ibunya itu memasang KB IUD, ibunya itu perlu kontrol nggak Bu? Atau kapan harusnya kontrol? Ya, bagus ya pertanyaannya Esa ya. Jadi kalau ada aseptor KB IUD nih, terus ibunya kapan harusnya kontrol atau perlu kontrol atau tidak gitu ya. Jadi dari pertama pemasangan IUD, jadi ibunya itu kontrolnya pada saat mendapatkan satu siklus menstruasi atau pada saat belum mendapatkan satu siklus menstruasi tapi ibunya mengalami kram perut yang hebat. Jadi perutnya itu terasa sakit, itu baru ibunya boleh kontrol sebelum mendapatkan satu siklus menstruasi. Terus kapan untuk kontrolnya lagi Bu? Gitu. Jadi kontrolnya lagi itu kalau misalkan ibunya ini bisa mengontrol apakah IUD-nya itu masih terpasang atau tidak. Gimana caranya? Yaitu dengan cara berjongkok, lalu memasukkan jari yang terpanjangnya ke dalam vagina ibunya, apakah masih teraba benang IUD-nya. Kalau masih teraba, berarti masih terpasang IUD-nya. Tapi kalau ibunya merasa kok benangnya nggak ada ya, berarti ibunya boleh kontrol ke bidan, atau kalau sudah ke bidan itu tidak terlihat benangnya, itu boleh kontrol ke dokter untuk dilakukan USG. Apakah tempatnya masih terpasang dengan posisi yang benar atau memang sudah pindah posisi. Seperti itu Esa. Apakah sudah paham? Sudah Ibu, Sudah paham. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang teori IUD. Kita sudah praktek IUD. Tadi sudah ada pertanyaan dari temannya yang juga sudah terjawab. Sekarang akhir kita akan menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan di sini? Ya, bisa menyimpulkan? Bisa Ibu. Jadi kesimpulan dari materi yang telah Ibu Tuti berikan yaitu KB IUD adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang memiliki efektivitas selama 10 tahun yang dipasang di dalam rahim. Sebelum Ibu akan menggunakan KB IUD, sebaiknya Ibu melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kelainan demi keamanan dalam penggunaan KB IUD. Ya, boleh? Atas tepuk tangan dulu dia. Kita akhiri kuliah hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah hamdalah. Ya, itu kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas materi selanjutnya. Baik, untuk siang ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.